Hai guys, balik lagi nih ketemu sama Mimin. Kali ini Mimin mau bawain alur cerita dari film yang berjudul Sky of Love. Film ini menceritakan tentang cewek cantik yang baru saja mengalami cinta pertamanya. Kira-kira gimana ya ceritanya? Tapi sebelum masuk ke alur ceritanya, Mimin kasih tahu ya kalau video ini mengandung spoiler. Dan buat kalian semua yang gak suka spoiler, boleh close ya. Tapi buat yang mau tahu lebih lanjut gimana alur ceritanya, jangan lupa subscribe dulu, biar Mimin lebih semangat bikin video-video lainnya. Oke, di awal film diperlihatkan seorang cewek cantik yang bernama Mika. Mika sendiri masih duduk di bangku SMA. Di situ terlihat Mika dan teman-temannya lagi berhibah tentang pacarnya masing-masing. Tapi kecuali si Mika ya, karena dia belum pernah pacaran sekalipun. Ketika mereka di depan kelas, ada dua cowok yang lewat. Cowok yang berambut hitam itu bernama Nozumo, dan temannya yang rambutnya putih kayak uban itu bernama Hiro. Nozumo yang mukanya kayak garangan ini berusaha meminta nomor HP si Mika. Tapi teman Mika malah menghadangnya hingga Mika ini menubruk Hiro. Dan mereka pun saling tatap-tatapan dong. Mika yang malu, akhirnya dia berlari. Wah, gokil ya. Ada yang punya pengalaman kayak gitu nggak nih? Saat pulang sekolah, ternyata HP si Mika ini hilang. Dan dia mencarinya di sekitar sekolah. Ketika ia mencari ke perpustakaan, ternyata HP-nya itu ada di rak buku yang lagi berdering. Mika pun mengangkat telepon tersebut dan berbicara dengan seseorang yang menelponnya. Nggak tahu deh namanya siapa. Yang penting ngobrol aja deh. Scene berganti saat malam hari si Mika yang lagi terlihat makan bareng sama keluarganya. Mereka terlihat bahagia banget ya guys. Ketika hendak tidur, si Mika ini teleponan lagi sama pria itu. Hari demi hari pun berganti. Mika dan pria itu sudah berteman layaknya sahabat. Kira-kira mungkin gak ya guys kalau sahabat ini akan menjadi cinta? Scene berganti ketika keluarga Mika ini mendapat sebuah masalah. Ibu dan ayahnya itu hendak bercerai dengan suatu alasan. Dan sedihnya lagi tuh pas banget sama hari ulang tahun si Mika. Kasihan deh dapat kado yang buruk. Akhirnya Mika menelpon pria itu dan curhat dong perihal tentang ulang tahunnya. Si pria itu pun mengajak ketemuan di sekolah untuk merayakan hari ulang tahun Mika berdua. Scene berganti saat di sekolah dan Mika lagi nunggu pria itu. Akhirnya pria itu pun datang menghampiri Mika. Dan kalian tahu nggak guys siapa pria itu? Ternyata pria itu adalah Hiro. Mika yang terkejut pun akhirnya hendak pergi. Lalu di situ Hiro memberikan seikat bunga yang cantik dan wangi ke Mika. Namun Mika tidak menerimanya dan lari. Saat pulang sekolah, Mika terlihat sangat buru-buru untuk pulang ke rumahnya. Tapi ia melihat si Hiro yang lagi ngasih pupuk bunga yang ia tanam. Di situ Hiro mencoba merayu Mika dengan membuat pelangi di matamu. Maksudnya pelangi dari air. Mika pun terlihat girang banget. Scene berganti keesokan hari ketika di sekolah lagi pelajaran. Si Hiro ini tiba-tiba ngechat Mika untuk ketemuan di perpustakaan. Jadi Mika beralasan untuk ke UKS. Kemudian Mika pun menemui Hiro. Di situ Hiro mengajak Mika untuk jalan-jalan. Sampai di rumah Hiro, Mika dikenalkan dengan kakak Hiro. Lalu Mika diajak main ke kamarnya. Dan tahu dong apa yang terjadi. Setelah selesai enak-enak, Mika terbangun dari tidurnya sambil benerin kancing-kancing baju dan lainnya yang copot. Kemudian dia pun pulang. Esok harinya Mika yang lagi nunggu angkot tiba-tiba diculik oleh beberapa pria garangan dan dimasukkan ke dalam mobil. Di situ Mika berusaha untuk keluar lari dan kabur. Pria-pria garangan itu kayaknya ingin melakukan penggerudukan. Dan benar saja, mereka melampiaskan rasa nafsu itu ke Mika. Dasar beraninya main keroyokan nih. Ketika malam tiba, Mika berusaha untuk pulang dalam keadaan lemah, lelah, letih, dan lesu. Dikit lagi 5L nih. Yang ternyata si Hiro ini juga lagi mencari-cari Mika ya guys.
Akhirnya Hiro pun menemukan Mika dan langsung memeluknya agar ia tenang. Kemudian Mika dibawa ke rumah Hiro untuk berlindung, dan si Hiro mencari orang yang sudah menjebol bol-bol si Mika itu. Ia pun menghajar pria-pria ngarangan itu, dan ternyata mereka disuruh oleh seekor wanita bernama Suki. Wah, garangan bayaran ternyata. Karena greget dan marahnya, kakak Hiro pun mencukur rambut Saki dengan guntingnya. Nah lo, botakin aja deh udah. Dan si Hiro pun mengantar Mika pulang. Namun keluarga Mika langsung menutup pintunya, tanpa basa-basi apapun. Makasih dong. Suatu ketika Hiro mengajak Mika ke tempat favoritnya. Mereka berdua ngobrol-ngobrol dengan romantis gitu. Tapi Hiro yang hendak ngajak Mika untuk cipikak-cipikok malah nggak direspon baik sama Mika. Mungkin Mika lagi sariawan. Keesokan harinya saat Mika berangkat sekolah, ia mendapatkan pesan yang isinya ngata-ngatain Mika gitu deh. Lalu saat masuk ke kelas di papan tulis juga ada tulisan seperti itu. Hiro yang tahu hal ini jadi sangat-sangat marah. Kemudian menghapus papan-papan tulis di kelas lain. Hiro pun membawa Mika ke perpustakaan dan berusaha menenangkan Mika. Karena terbawa suasana yang romantis, akhirnya terjadilah enak-enak di situ. Ada perpustakaan woi. Scene berganti saat Mika sedang makan malam bersama keluarganya. Tiba-tiba ia mual muntah-muntah yang menjadikan dirinya dibawa ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, bapaknya si Mika ini hanya terdiam membisu. Keesokan harinya, Mika ketemu sama si Hiro dan mengatakan kalau ia sedang hamil anak Hiro. Saat mendengar itu, Hiro tiba-tiba lari entah kemana, yang menjadikan Mika menunggu begitu lama. Karena lama, Mika pun memutuskan untuk balik. Tapi Hiro kembali dan memberi hadiah untuk Mika dan berjanji untuk membahagiakan Mika. Hiro pun memberikan cincin dan mengajaknya untuk bersenang-senang. Wah, asik nih. Scene berganti ketika Mika dan Hiro meminta restu kepada orang tuanya Mika. Ayah Mika terlihat sangat kecewa dan kurang merestui hubungan mereka. Sampai-sampai si Hiro ini nggak mau pulang guys kalau belum dapet restu. Oke, Mimin suka sama semangatnya Hiro nih. Esok harinya ketika di sekolah, Mika diinterogasi gitu sama Saki. Ya mantannya Hiro, karena dia nggak suka sama Mika. Sampai-sampai Mika terdorong jatuh. Duh, dedenya nggak apa-apa kan ya? Beberapa saat kemudian, Mika berjalan-jalan sama Hiro untuk merayakan Natal. Tiba-tiba Mika merasakan sakit. Akhirnya dia dibawa ke rumah sakit dan ternyata dede di perutnya udah hilang. Mika pun akhirnya sangat sedih. Lalu terlihat mereka berdua sedang berdoa di kuburan anaknya yang dibuat di mana biasanya Hiro menyiram tanaman. Dan mereka berjanji bahwa sampai kapanpun mereka akan ke sana setiap tanggal 24 Desember untuk mendoakan anaknya tersebut. Setelah kejadian itu, Hiro tiba-tiba menghilang entah kemana. Sampai Mika datang ke rumah Hiro dan tetap tidak bisa menemuinya. Tapi kakak Hiro masuk ke kamar Hiro dan menjumpai Hiro yang lagi tiduran sambil ngelamun. Di suatu malam, teman Mika telepon untuk mengajak Mika datang ke pesta di rumah Hiro. Ya, karena Mika emang pengen ketemu sama Hiro, ia pun pergi dong. Sampai di rumah Hiro, ternyata mereka lagi minum-minum. Hingga saat semua sudah tertidur, Mika melihat si Hiro ini lagi cipikak-cipikok sama cewek lain. Ya, yang tentunya membuat Mika ini kesal dan akhirnya dia pergi. Scene berganti saat di sekolah Mika berusaha berbicara sama Hiro. Tapi Hiro malah ngomong kalau ia ingin perempuan lain. Dan kejadian semalam itu menandakan mereka udah putus. Karena kesal, Mika akhirnya melempar cincinnya. Gampang banget ya cowok. Mika yang masih penasaran dengan apa yang dilakukan Hiro, sehingga ia ngechat Hiro untuk ketemu di perpustakaan. Tapi Hiro nggak nongol-nongol. Lagi-lagi Mika berusaha untuk ketemu sama Hiro di tempat favoritnya. Dan saat Mika menunggu, Hiro pun datang. Tapi dia meminta Mika untuk tidak mendekatinya.
Hiro pun melempar cincin Mika yang sempat ia lempar kepadanya. Kemudian Hiro pergi. Cowok, wanita itu butuh yang pasti-pasti guys. Tapi akhirnya Mika berusaha melupakan Hiro dan menyimpan cincinnya. Ya udahlah, belajar move on ya. Suatu ketika Mika diajak teman-temannya untuk pesta kecil-kecilan. Di tempat lain, ia bertemu seseorang yang lebih dewasa lah sedikit dari dirinya yang bernama Yu. Ia berusaha mendekati Mika. Karena waktu yang udah malam, ia pun pergi ke makam anaknya. Di saat Mika berharap bertemu dengan Hiro di tempat itu, ia malah ketemu sama Yu. Ya, nggak sesuai ekspektasi nih. Scene berganti pada Mika yang kini benar-benar membuka hatinya pada Yu. Tapi nyatanya dia masih teringat-ingat sama Hiro. Terlihat Yu yang memberikan sikat bunga kepada Mika. Di situ Mika berpikir bahwa cinta keduanya ini sangat berbeda dengan yang pertama. Ya, semoga aja sih lebih bahagia ya. Yuk lanjut guys. Keesokan harinya saat di rumah, Mika mendengar adu mulut dari ibu dan bapaknya. Mereka benar-benar akan bercerai. Wah, galau tingkat dewa nih si Mika. Yang kemudian Mika pun curhat dong kepada Yu soal keluarganya. Kemudian mereka mengunjungi rumah Mika. Di sana kebetulan nggak ada ibu dan bapaknya. Tapi mereka malah menemukan sobekan foto-foto kenangan saat mereka kecil. Dengan semangat, Yu menempelkan foto-foto yang sudah robek itu. Ya, maksudnya sih biar Mika terhibur gitu. Scene berganti saat Yu ini menemui orang tuanya Mika. Dia memperkenalkan diri dan mengaku pacar Mika. Lalu ia juga memberikan robekan foto yang udah menyatu kembali. Ibu dan bapaknya pun menangis terhura melihat foto-foto itu. Mimin pun jadi ikut sedih. Akhirnya keluarga Mika pun kini bersatu kembali dengan penuh senyuman bahagia. Yes, berhasil kan? Singkat cerita, tepat pada 24 Desember, Yu mengantar Mika untuk mengunjungi makam anaknya. Dan ternyata di sana ada Hiro. Tapi Mika hanya diam dan berdoa untuk anaknya. Hiro pun terlihat acuh sama Mika. Dan dia pun pergi. Kasian banget ya si Mika. Padahal dia berharap bisa ngobrol-ngobrol dikit sama Hiro. Bulan demi bulan pun terlewati. Kini Mika jadi sering menghalu tentang Hiro. Dan melihat kenangan-kenangannya bersama Hiro. Akhirnya pada bulan Desember lagi, Mika dan Yu kembali ke makam anaknya itu. Tapi saat hendak pergi, Yu melamar Mika dan sepertinya serius dengan Mika. Mika hanya membalas dengan tersenyum dan memakai cincinnya itu. Ih, so sweet. Di makam si Mika ini malah bertemu sama Nozomu, teman Hiro. Ia bercerita kalau Hiro mengidap kanker selama 2 tahun lalu. Ya, sejak ia memutuskan Mika. Dan dia tidak mengatakan kepada Mika soal ini karena Hiro nggak mau si Mika berjuang sendiri dan menangis. Lalu, apa yang sudah dibuat dulu adalah rencananya agar perasaan Mika kepada Hiro hilang. Betul sih, tapi nggak gitu juga dong. Yu yang menunggu lama akhirnya menyusul dia. Yu pun menghampiri Mika yang sedang sedih. Saat ia mengetahui soal Hiro, Mika pun langsung hendak pergi untuk menemui Hiro. Tapi Yu menghadangnya sampai cincin yang ia berikan terjatuh. Dan di sini akhirnya Yu mengizinkan Mika untuk pergi. Scene berganti saat Mika sampai di tempat Hiro dan Hiro kaget terengah-engah. Karena ternyata Mika yang datang. Mika pun menangis sambil memarahi si Hiro. Bahkan Hiro terlihat masih memakai cincin perjanjian mereka. Di situ Mika ngomong kalau ia nggak bahagia tanpa Hiro. Mika pun mencium Hiro dan memeluknya. Mimin ikut nangis deh jadinya. Kini Mika pun memakai kembali cincin perjanjian mereka. Dan Mika selalu menjaga juga merawat Hiro setiap hari. Hari-hari pun dijalani dengan sangat bahagia oleh Hiro dan Mika. Ia benar-benar menjadi pacar yang baik. Gitu dong, susah senang bareng terus. Kini keadaan Hiro terlihat cukup membaik. Dan Hiro pun mengajak Mika jalan-jalan pergi ke tempat favoritnya. Terlihat Hiro dan Mika lagi ngelakuin nikah-nikahan.
Tapi di situ Hiro mulai merasa kesakitan dan bilang bahwa dia sangat mencintai Mika dan tidak ingin meninggalkannya. Mika pun sedih dan mereka pun berpelukan. Scene berganti saat Mika menjaga Hiro. Hiro pun meminta Mika untuk mencetak foto-foto yang ia ambil dari kameranya. Kebetulan saat itu perawat datang karena jadwal pemeriksaan si Hiro. Dan Mika pun selesai mencetak semua fotonya. Tapi tiba-tiba ia ditelepon kakaknya Hiro yang mengatakan bahwa keadaan Hiro tidak baik-baik dan lagi koma. Mika pun berlari sampai-sampai ia terjatuh dan foto-foto itu berantakan. Ternyata itu foto-foto di saat Mika lagi merawat Hiro selama ini, yang Hiro ambil secara diam-diam. Dia berlari sambil visian sama Hiro. Tapi akhirnya Hiro pun meninggal sambil melihat wajah Mika di telepon. Mika pun terseduh dan menangis. Di akhir film terlihat kini Mika melamun terus karena kehilangan semua kebahagiaannya. Ternyata si Hiro ini ninggalin buku untuk Mika. Tapi Mika nggak mau bukanya. Tiba-tiba si Mika ingin menyusul Hiro dengan menaiki tembok di tempat favorit Hiro. Untungnya ada dua merpati yang membuat Mika kaget dan gak jadi nyusul Hiro. Dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau kalian semua suka sama videonya, jangan lupa klik tombol like ya. Dan nantikan video-video selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa.